Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjana selaku moderator dari kelompok 2. Adapun anggotanya yang pertama adalah Diah Novitaningrum, 2 Francisca Ramadhani, 3 Priyasmita Putri Wardanti. Kami akan mempresentasikan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Apa itu manajer? Manajer yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Peran manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Bersifat fungsional yang dimaksud adalah bentuk supaya kontribusi dalam suatu departemen dapat bertahan pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang dimaksud dengan operasional yaitu pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Peran-peran manajer. 1. Interpersonal. Yang dimaksud interpersonal adalah peran manajer dalam pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain dan tugas-tugas yang bersifat seremonial dan simbiolik. Yang termasuk peran interpersonal adalah peran figur. Peran manajer merupakan simbol manajer harus berperan melakukan tugas rutin yang berkaitan dengan tugas-tugas terusnya dan pekerjaan yang bersifat sosial. Peran pemimpin. Manajer adalah pemimpin, sehingga manajer harus mampu memimpin, membimbing, memotivasi, dan juga memberikan reward dan punishment, mengatur anggotanya melalui pembagian kerja agar tujuan kerja dapat tercapai. Penghubung. Manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. 2. Informasional. Yang dimaksud informasional adalah peran manajer yang berkaitan dengan menerima, menyimpan, menyebarluaskan informasi. Yang termasuk peran informasional adalah peran pemantau. Peran manajer itu sebagai pemantau mencari informasi yang berkaitan dengan organisasinya. Penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Juru bicara. Seorang manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasi dari tujuan organisasi ke pihak luar. 3. Desisional. Yang dimaksud desisional yaitu peran manajer yang berkaitan dengan penentuan berbagai pilihan. Yang termasuk peran ini adalah wirausahawan. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikan untuk kemajuan organisasinya. Pemecah masalah. Setiap organisasi pasti memiliki masalah atau hambatan dalam operasionalnya. Maka, manajer harus bisa mengatasinya dan bertanggung jawab penuh atas permasalahannya tersebut. Membagi sumber daya. Peran manajer untuk menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam menjalankan kegiatannya, manajer mempunyai keahlian-keahlian khusus. Yang pertama, keahlian teknis. Keahlian teknis yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Keahlian berkomunikasi yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang. Di antara contoh adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakini orang. Yang ketiga, keahlian konseptual. Keahlian konseptual yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk dalam mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Yang keempat, keahlian dalam mengambil keputusan. Keahlian dalam mengambil keputusan yaitu keahlian dalam mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian dalam mengelola waktu yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang keenam,
keahlian dalam manajemen global. Keahlian dalam manajemen global yaitu keahlian manajerial yang tidak saja berfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. Ketujuh, keahlian dalam hal teknologi. Keahlian dalam hal teknologi yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi di negara ini. Untuk tingkatan-tingkatan manajemen, yang pertama, manajemen tingkat puncak atau top manajemen biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian terutama diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Kedua, manajemen tingkat menengah. Biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, kepala cabang. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan diantaranya ialah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen waktu, dan juga teknikal. Yang ketiga, manajemen supervisi atau tingkat pertama. Dalam manajemen ini terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Di antara keahlian yang terutama perlu dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan manajemen, dan teknikal. Manajemen non-supervisi biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Menurut Spencer and Spencer, menjelaskan bahwa komunikasi merupakan dimensi yang mengakar dari seseorang yang berhubungan dengan kinerja. Ada 5 kelompok kompetensi manajer, yakni motivasi. Motivasi merupakan suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir hingga melakukan tindakan. Kedua, watak. Watak merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi, dan informasi tertentu. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri merupakan tingkah laku, nilai, atau image diri pada seseorang individu. Yang keempat, pengetahuan, yaitu suatu informasi spesifik yang dimiliki seseorang. Terakhir, keahlian, yaitu kemampuan seseorang individu untuk melakukan aktivitas dan mental. Bidang-bidang manajemen menurut Rizky Griffin dan Ronald C. Arbert tahun 2007. Yang pertama ada manajer sumber daya manusia. Sebagian perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia untuk merekrut, menerima, dan melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan besarnya kompensasi. Yang kedua ada manajer operasi. Istilah operasi mengacu pada sistem yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, manajer pemasaran. Pemasaran mencakup pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, manajer keuangan. Hampir setiap perusahaan memiliki manajer keuangan untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangannya. Yang kelima, manajer-manajer lain. Beberapa perusahaan juga mempekerjakan para manajer khusus, contohnya manajer hubungan masyarakat atau humas, manajer penelitian dan pengembangan atau lead bank. Keunikan ilmu manajemen adalah bahwa mereka yang menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki pengalaman atau mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen dalam praktik. Sebaliknya, mereka yang telah berpengalaman atau mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen secara praktik belum tentu mengerti akan kerangka teoritis atau pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankan. Jadi, pengetahuan dan pengalaman sangat berkaitan erat dalam kegiatan manajemen, karena jika kita hanya memiliki salah satu dari keduanya, maka kegiatan manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, manajer yang baik 1. Dapat memotivasi karyawan. 2. Menentukan tujuan. 3. Berkomunikasi secara efektif. 4. Mendelegasikan tanggung jawab. Manajemen seni atau sains. Apa itu seni? Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berkola tunggal, dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya.
Manajemen sebagai sains dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus. Apa itu sains? Sains cenderung bersifat statis, berkola tunggal, berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Manajemen sebagai sains bisa dipelajari dengan pendidikan dan pelatihan penelitian.